Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dapat bergerak ataupun berpindah tempat. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan dapat bergerak ataupun berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan dibagi atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Alat gerak aktif pada manusia disebut sebagai otot. Cara kerja otot ada 3, yaitu kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Jenis otot berdasarkan bentuknya dibagi atas otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Otot polos memiliki ciri berbentuk gelendong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Warna polos, inti satu berada di tengah, bekerja secara tidak sadar. Otot lurik memiliki ciri berbentuk silindris dan memanjang, inti banyak letak di tepi, bekerja secara sadar, dan biasanya melekat pada tulang. Ciri otot jantung adalah berbentuk silinder bercabang, membentuk anyaman, bekerja secara tidak sadar, dan biasanya terdapat di jantung. Secara garis besar, perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung bisa digambarkan sebagai berikut. Sifat kerja otot terbagi atas otot antagonis yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Sebagai contoh, otot bisep dan otot trisep. Sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis. Otot ini bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan atau searah. Sebagai contoh, otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Gerak otot berdasarkan fungsinya dibagi atas gerak fleksi dan ekstensi. Ketika tangan melakukan gerakan fleksi, maka otot bisep pada lengan akan kontraksi, sedangkan otot trisepnya akan relaksasi. Ketika tangan melakukan gerakan ekstensi, maka otot bisep pada lengan akan relaksasi dan otot trisep pada lengan akan kontraksi. Gerakan otot yang kedua adalah abduksi dan adduksi. Gerakan yang ketiga adalah supinasi dan pronasi. Gerakan yang keempat adalah elevasi dan depresi. Gerakan-gerakan yang sudah disebutkan merupakan gerakan otot yang bekerja secara antagonis. Gangguan pada otot diantaranya ada atrofi, hipertrofi, kejang otot, kaku leher atau stiff, tetanus, miastesma gravis, distrofi otot, hernia abdominalis. Alat gerak yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia berupa tulang. Tulang atau rangka pada manusia disusun atas tulang penyusun tengkorak dan dahi, tulang penyusun anggota badan, dan tulang penyusun anggota gerak. Macam-macam tulang penyusun tengkorak dan dahi, penyusun anggota badan, dan penyusun anggota gerak dapat digambarkan sebagai berikut. Jenis-jenis tulang pada manusia berdasarkan bentuknya diantaranya tulang panjang, tulang pipih, dan tulang pendek. Contoh tulang panjang atau tulang pipa adalah tulang paha, tulang lengan, tulang jari tangan, dan tulang jari kaki. Contoh tulang pipih atau gepeng adalah tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Contoh tulang yang berbentuk pendek adalah ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki.
Berikut ini adalah pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Jenis tulang berdasarkan strukturnya dibagi atas tulang keras atau osteon, tulang rawan atau kartilago. Tulang keras tersusun atas zat kapur. Zat ini terdapat dalam bentuk senyawa, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat. Sedangkan tulang rawan tersusun atas zat perekat yang disebut sebagai kolagen. Contoh tulang keras adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, dan lain-lain. Sedangkan contoh tulang rawan adalah tulang daun telinga, hidung, tulang batang tenggorokan atau trakea. Bagian-bagian tulang keras dapat digambarkan sebagai berikut. Tulang yang satu dengan tulang yang lain dapat dihubungkan. Hubungan antar tulang pada manusia disebut dengan sendi atau persendian. Hubungan antar tulang atau persendian dibagi atas sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Diartrosis atau sendi gerak dapat dibagi atas sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Pada sendi engsel memungkinkan tulang bergerak ke satu arah. Contohnya pada siku dan pada lutut. Sendi pelana memungkinkan tulang bergerak ke dua arah. Sebagai contoh, hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Hubungan antara tulang tumit dan tulang kering. Sendi peluru memungkinkan tulang bergerak ke segala arah. Sebagai contoh, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang bahu bagian belikat. Sendi putar memungkinkan satu tulang bergerak berputar mengitari tulang yang lain. Sebagai contoh, sendi yang ada pada leher. Sendi geser merupakan sendi yang terjadi pada permukaan yang datar, sehingga memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Sebagai contoh, sendi pada tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Kelainan pada sistem gerak manusia atau pada tulang manusia dibagi atas riketsia atau rakitis, osteoporosis, fraktura, artritis, polio atau layu tulang, nekrosis, dan juga kesalahan posisi tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang dibagi atas kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kelainan tulang belakang ini disebabkan karena kesalahan posisi duduk. Demikian video pembelajaran IPA kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.